Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' wal ushruna. Al-hadisu hadis ar-rabi' kaping 4 wal ushruna lan 24. An Abi Dzar al-Ghifari, diriwayatkan saking Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalem perkara yarwi kang riwayataken sapa kanjeng Nabi hu ing ma an rabbihi saking pangerane kanjeng Nabi azza wa jalla annahu sedune rabbani qala iku berfirman sapa rabbani firman Allah, ya ibadi ini haramtu ilahi. Ya ibadi pira-pira kawula hamba-hamba insun ini sedune insun haramtu iku wis ngaramaken sapa insun adzulma ing penganiayaan. Adzulma ing nganiaya bahwa penganiayaan. Jadi penganiaya dan penganiayaan ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau kita tafsir dalam bahasa Indonesia, bukan tafsir hadis tapi ini. Menganiaya dan penganiayaan. Ala nafsi ngatasi awal insun wajah tulan yada'akan sopo insun hu'imah bainakum ing dalam antarané sira kabeh yadaken muharraman ing perkara kang den haramaken. Fala tadzalamu mongko aja padha nganiaya sira kabeh ya ibadi di hamba-hamba insun. Kulun sekabehane sira kabeh dolun kulukum utai sekabehane sira kabeh dolun iku wong kang kesasar ilaman kejaba wong hada itu kang den paringi pituduh kang den paring pituduh sapa insun hu ing man fas dadi mongko ambrih oleh pituduh sapa sira kabeh insun fastahdu mongko ambrih pituduh sira kabeh insun boten ambrih fastahdu mongko ambrih pituduh sira kabeh insun ahdikum mongko entuk utawa merkoleh pituduh sapa sira kabeh. Jadi ini ngeten, ini pas konteks zaman sekarang. Nah, kita coba napa dongeng, kita sharing, kita kupas bareng ngeten. Jadi pas dengan konteks sekarang itu ngaji wong tua-tua. Ngaji wis berkeluarga kabeh. Nah, hadis ini titik poinnya adalah Allah mengharamkan sebuah penganiayaan, sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman. Dolim ini kan mendoakan perkara orang pada tempatnya. Itu makna bahasanya seperti itu. Tapi kalau makna istilahnya itu kita jabarkan secara rinci banyak sekali. Nah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah peribahasa kita adalah dolim. Nah, nyatanya dolim ini sebagai permulaan sebuah tindakan yang melanggar aturan. Kalau di sini saya korelasikan ini penganiayaan dolim
ini sangat erat kaitannya dengan pada akhirnya adalah sebuah kriminalitas itu ya pidana. Saiki di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jerit luka itu kena pasal penganiayaan, ya. Membuat orang kehilangan nyawa, kehilangan harta, itu adalah kena pasal pidana. Niku saiki. Nah, hal-hal itu saya yakin diawali dengan sebuah kedoliman. Dolim yang artinya di sini yaitu nek yang dijewet loro ya aja jewet kabeh. Tapi tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang hakiki. Tempat yang hakiki nek ora dijewet ora loro ya aja jewet kabeh. Kalau tidak mau barangnya diambil orang, berarti jangan mengambil barang orang lain. Nah, ini masuknya kepada sebuah tindakan-tindakan kriminal atau tindakan pidana. Nah, dolim menika niki sebagai awalan seseorang siapapun melakukan sebuah tindakan kejahatan, termasuk di dalamnya adalah sebuah kedoliman. Yang kedoliman itu sangat eratnya dengan sebuah kejahatan atau penganiayaan di sini. Nah, ini dalam hukum tata negara kita, yaitu hukum pidana. Jadi jelas diatur saiki kadang dijotos malah oleh duit. Nah, ini penganiayaan, kedoliman yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini diawali dengan sebuah kedoliman. Diawali dengan sebuah kedoliman. Contoh, PT kula riyen ilang. Ini cerita nyata. Sepeda karo manuk ilang bareng kan. Ini kan sing nyolong berarti wong sing dolim. Kudune nek barane ora gelem ilang, ya aja njupuk barane wong liya. Nah, PT kula ilang, manuke furin ilang, ini kan tindakan kejahatan, tindakan kriminal. Nah, tindakan kejahatan, tindakan kriminal atau kriminalitas ini erat kaitannya diawali dengan sebuah kezaliman. Semua itu diawali dengan sebuah kezaliman. Coba dengan kaji secara mendalam. Kalau melakukan sesuatu itu dengan awalan dolim, pasti akan ada efeknya. Itu saya yakin. Karena tidak bisa menempatkan pada proporsinya secara proporsional. Terus astaghfiru ahdikum ya ibadi kullukum jai'un ya ibadi hamba-hamba insun kullukum tawi sira kabeh jai'un iku wong kang lapar ilaman kejaba wong antu kang wis paring pangan sapa insun hu iman fas imuni mongko amrih pangan sira kabeh insun ukum mongko paring panganan sapa insun kum sira kabeh. Ini poin kedua adalah nilai sosial. Nah, pertama adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terkait dengan tindakan-tindakan diawali dengan kedoliman yang berujung pada tindakan kriminalitas, tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Tapi kalau penjelasan yang kedua ini terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan
Nek kita berbagi dengan sesama apa yang kita miliki dengan catatan sudah dirasa cukup dan kecukupan itu diberikan, dinafkahkan atau disedekahkan kepada orang lain, insya Allah Allah berjanji pasti akan menggantinya dan bahkan akan melipat gandakan. Nyong kula kabeh sampean kabeh niki hakikate makhluk yang diberi kesempurnaan tapi kekurangan. Diberi kesempurnaan tapi kekurangan. Sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena kita manusia ini diberi nafsu dan akal. Tapi kita juga makhluk yang kurang dan serba kurang dan serba kurang. Nopo contohnya pasti pengen wis duwe terus naik lagi sepeda, wis duwe sepeda pasti akan terus ganti keinginan yang lain dan terus akan pasti menginginkan suatu yang lebih. Maka ini kita dinamakan selalu terus berkurang. Nah, rajinnya dan ketika kita punya kelebihan dan kelebihan itu dirasa cukup, yang mana kelebihan itu kemudian diberikan, disedekahkan kepada orang lain, di sini pasti akan diganti atau akan dikembalikan apa yang sudah diberikan kepada orang lain, apa yang sudah disedekahkan kepada orang lain. Nah, saat ini kan coba kita jabarkan ini nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan. Zakat contohnya. Nah, zakat itu selain nilai-nilai ibadah, berarti di situ ada nilai-nilai sosial kan. Karena syarat zakat itu kan ketika kita sudah cukup baru kita zakat. Nah, zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak, dalam tanda kutip orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan syarat catatan itu orang-orang yang berhak, mustahil. Nah, tengriki niki berarti nilai sosial, nilai kemanusiaan kita memberikan apapun, dalam hal ini bentuk bahan dasar makanan, insya Allah nanti akan diganti oleh Gusti Allah. Kalau kita memberikan makanan wis popong sak duwene, apa jagung, apa gedang, apa beras, wis sak duwene lah semisal. Semisal kaya wali santri sowan silaturahim terus beto gula kan biasanya kan. Nah, niku sama juga memberikan sedekah, memberikan sesuatu, insya Allah kalau kita berkeyakinan husnudzon pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nilai-nilai sosial. Nah, terus kemudian niki nilai-nilai sosial yang kedua terkait dengan penjelasan niki. Bagaimana saat niki saiki kan ono BLT ono kan. Nah, BLT Covid pandemi ono jadi perangkat mboten? Ndak. Kang Bilal perangkat Pak Kang. Biasanya kan takarane niku fakir miskin kan. Fakir miskin atau tidak mampu kalau dalam negara. Nah, fakir miskin ketika kita zakat mustahike fakir miskin. Nah, berarti kita memberikan makanan atau sesuatu kelebihan itu kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin antara aturan takaran fikih dengan negara itu beda kan? Nah, ini yang perlu kita cermati. Bedanya di mana? Bedanya ngeten. Nek teng aturan fikih kita jelas fakir seperti ini, miskin seperti ini. Apabila bisa mencukupi sehari pas. Nah, terus maisah pendapatan
sehari orang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari. Itu kan kategori fakir dan miskin dalam ukuran fikih. Cara sarane orang mampu nemen kerja oleh 50.000, tapi nggo kebutuhan pemenuhan dalam satu hari iku nek di total semisal 80.000, berarti iku fakir miskin. Tapi nek aturan di negara itu beda lagi kan, bedanya fakir miskin ini ada dua persepsi. Biasanya berdasarkan sensus penduduk. Sensus penduduk itu untuk menentukan ini golongan pada akhirnya mampu tidak mampu, fakir dan miskin, kategori pendapatan pencaharian sekian dan seterusnya. Nah, aturan dalam negara fakir miskin itu diukur berdasarkan namanya indeks prestasi manusia, namanya IPM. Nah, mungkin nanti suatu saat jenengan akan mendengar bahasa IPM, indeks prestasi manusia. Nah, indeks prestasi manusia itu ada beberapa unsur. Di antaranya unsurnya semisal tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya semisal ini desa Andrisen tingkat pendidikannya jebule paling akeh kak lulusan SD. Terus kemudian ada yang lulusan SMP sekian persen, lulusan SMA sekian persen. Ini IPM berdasarkan unsur tingkat pendidikan, tingkat kelulusan. Ono unsur ada unsur ini harapan untuk sekolah. Nek mau kan lulusan sekolah, ini harapan untuk sekolah. Harapan untuk sekolah ini bisa sampai tingkat apa? Dan banyak sekali yang diantaranya itu adalah IPM dari unsur pendapatan. Ya, pendapatan dalam satu keluarga berapa? Kemudian mata pencahariannya apa? Nah, itu untuk standar mengkategorikan tiang niku fakir atau miskin, atau mungkin fakir miskin, atau mungkin orang itu tidak mampu. Itu standar secara umum, secara skala nasional. Tapi niku dijabarkan lagi di masing-masing daerah, kabupaten, kota, itu standar fakir miskin itu beda-beda kan. Standar fakir miskin itu tetap ngangge ukuran IPM. Ya, IPM Batang itu fakir miskin itu berdasarkan kemampuan orang membeli, daya beli orang, ya, dan juga pendapatan orang. Kemampuan orang beli atau daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat ini menjadi standar tiang niku kategori fakir dan miskin untuk masing-masing kabupaten kota. Bagaimana ngukure niku? Terus ngukure antara Batang dengan Kendal itu beda. Nah, Batang orang dikatakan itu mampu atau di atas fakir miskin itu ketika antara pendapatan dengan pengeluaran itu lebih tinggi pendapatan. Minimal pendapatan dalam satu tahun itu semisal 8 juta. Nah, Batang itu rata-rata pendapatan orang itu 9 juta dalam graf itu. Nah, semisal 8 juta. 8 juta ini masuk kategori untuk standar orang fakir dan miskin itu pendapatannya adalah di bawah semisal 7 juta. Itu untuk Batang. Semisal pendapatan orang nek di bawah 7 juta adalah fakir miskin. Tapi kadang Kendal tidak dikatakan fakir miskin apabila pendapatannya itu di bawah 7.500.000.
Jadi fakir miskin antara batang dengan kendal itu berbeda. Nek batang di bawah 7 juta, nek kendal di bawah 7.500.000. Jadi ada takaran untuk menghitung kategori masyarakat kabupaten kota di masing-masing itu untuk mengkategorikan fakir miskin dengan takaran minimal berapa, dan juga untuk takaran pendapatan dan juga daya beli minimal berapa. Nah, bagaimana sinkronisasi antara hadis niki? Nah, sinkronisasi antara hadis niki dengan zakat kalau wau niku, nah zakat ini kan wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mampu. Kalau belum mampu, belum diwajibkan. Mampu dalam hal ini adalah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Kalau belum cukup atau tidak mampu, maka itu menjadi mustahik. Lah mustahik niku kategori yang mana? Apakah fakir, apakah miskin, atau apakah fakir miskin? Lah kategori fakir miskin ini kalau mengacu pada aturan masing-masing kabupaten kota itu beda. Misal neng neng Kendal si A masuk kategori fakir miskin karena pendapatannya di bawah 7.500.000. Tapi nek wong kuwi dilebakaken nang 7.500.000. Tapi nek wong kuwi dilebakaken nang Batang, wong kuwi ora dadi fakir miskin malih. Ya, sauleni si A wong Kendal pendapatannya 7.500.000, tapi nek itu masuk kategori fakir miskin. Tapi nek dekne dindoaken nang Batang itu tidak kategori fakir miskin atau kategori mampu. Karena kategori tidak mampu atau fakir miskin ini pendapatannya 7 juta ke bawah untuk Batang. Nah, ini sinkronisasi dengan hadis niki bahwa kita dianjurkan, diharapkan untuk memberi makanan. Nah, kalau tadi saya contohkan zakat, kita dianjurkan untuk memberi makanan apabila sudah dirasa cukup atau mampu. Kalau belum mampu, nah kategori mampu niku wau jenengan arah anggo standar sing ukuran negara apa standar ukuran fikih. Lah nek standar ukuran ini beda lagi. Nek standar ukuran nilai kemanusiaan ini beda lagi. Nah, cukup ora cukup dalam pemenuhan kebutuhan setiap hari, sing penting kae boleh gak ya melas tak, nah ini beda lagi. Karena kita pakai standar ukuran nilai kemanusiaan atau nilai sosial. Nah, kalau kita memakai nilai sosial, nilai standar kemanusiaan, kita pasti tidak melihat standar nilai minimal itu kategori mampu atau tidak mampu, baik berdasarkan takaran fikih maupun berdasarkan takaran tata aturan kabupaten kota masing-masing. Nah, itu ada 3 aspek dorongan dalam penjelasan ini, penjelasan hadis yang menjelaskan tentang kita memberi makanan kepada orang yang membutuhkan dengan dasar nilai kemanusiaan yang nanti akan diganti atau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya ibadi hamba-hamba ingsun kulukum tawi sira kabeh arin iku wong kang ida ilaman kejaba wong kasaitu kang wis nyandhangi sapa ingsun hu ing man fastaksu mongko amrih nyandhangi sira ni ingsun aksikum mongko nyandhangi sapa ingsun ing sira kabeh.
sama biasanya ono bencana ning kono, terus kita berbagi ngumpulaken pakaian-pakaian bekas, pakaian-pakaian layak pakai, kemudian kita berikan, kita salurkan di mana orang membutuhkan, baik itu komunitas, kelompok atau orang-orang yang terkena bencana. Ini sama, berarti kita nilai-nilai sosialnya itu tinggi. Memang ini anjuran kita hidup ini kan wonten jalur vertikal kalau jalur horizontal nih. Jadi ono sing hubungan dengan Allah langsung, ada yang hubungan sesama manusia. Nah, hubungan sesama manusia, hakul jar apa yang harus kita lihat, ya, hakul jar sing adoh ya juga kita lihat. Nah, sesama tetangga, sesama saudara, saudara semuslim, saudara sesama sebangsa dan senegara. Ini juga ada penekanan di sini, terutama terkait dengan bagaimana kita punya nilai empati, punya nilai rasa sosial kemanusiaan untuk memberikan bekas atau pakaian layak jadi kepada orang lain. Sekarang merokok nanti kan. Lajeng ya ibadi. Ya hamba-hamba ingsun inakum sedune sira kabeh tahdiuna. Iku pada lakoni dosa utawa lacut sira kabeh bilaile dalam wengi wan nahari lan rina. Wa ana utawi ingsun ambaru iku paring ngapura sapa ingsun adunu bae dosa jami'an hale sekabehane. Fastaghfiru mongko padha njaluk ngapura sira kabeh ning ingsun afir mongko ngapura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Jadi wau dolim utawa don inna ba'da dzoni ismun. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Terus memiliki kita setiap malam, setiap siang kita tidak lepas dari melakukan kesalahan maupun melakukan perbuatan dosa. Inna dona ba'da dzoni ismun. Prasangka suudon nyono sing ora apik itu kan merupakan sebuah perbuatan tadi sebagai permulaan daripada perbuatan yang mengarah kepada kejahatan. Selain itu adalah ismun, dosa. Nah, ismun mengerti ini dan beda dengan dulu. Ismun mengerti ismun dosa karena kita berbuat dosa sesama manusia. Tapi nek dulu kita berbuat dosa kepada Allah, kita melanggar peraturan Allah, itu kita kategori dulu. Kita berbuat kesalahan, kita berbuat penganiayaan, kita berbuat merampas hak-hak orang lain, ismun, karena ini sesama manusia, antara ismun dan dulu. Nah ismun gawe dosa, gawe loro sesama manusia niki njaluk ngapura kalih yang bersangkutan cukup. Tapi nek dulu niki harus minta ampun, harus istighfar, minta pengampunan datang Allah. Contohnya semisal kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah ada ketentuan untuk tidak dilanggar dari Allah, misal minuman khamr. Nah, itu kan kita tidak merugikan orang, tapi kita berbuat dosa. Dosanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, tapi kalau kita nyolong, kita jotos lah, kesalahan kecil.
menganiaya seseorang, kita berdosa. Itu ismun, karena orang itu telah dirugikan martabatnya, dirugikan kehormatannya, juga dirugikan karena penganiayaan, mungkin lecet, mungkin bengep dan lain sebagainya. Terus engkang bersangkutan dengan sesama manusia dan itu merugikan manusia, niku ismun. Tapi kalau kita melanggar ketentuan Allah, kita berbuat dosa kepada Allah dan tidak merugikan orang, itu dzunub. Contohnya niku minuman homer kan siapa yang dirugikan? Kan tidak ada yang dirugikan. Tapi kita berbuat dosa. Dosanya buatan kalih menungso, tapi dosanya kalih Gusti Allah. Nah, nyolong ini ya dosa. Karena apa? Orang tersebut yang diambil haknya merasa dirugikan. Nah, ini dosa. Tapi kalau orang tersebut sudah memberi maaf, ini berarti dosanya sudah di ngapura. Karena nenggon pencurian itu kan ada unsur pemaaf kan. Nah, nenggon qatlu itu kan ada qatlu amdi dan seterusnya, ada 3 kategori, disengaja, tidak sengaja dan seterusnya. Sama dengan hukum KUHP ini, pencurian. Ya, pencurian itu ketika yang dicuri, yang merasa kehilangan sudah memaafkan, maka dalam hukum kitab undang-undang pidana itu sudah berarti tidak diproses secara hukum karena ada unsur pemaaf dari korban, baik itu pembunuhan, pencurian. Kalau ada unsur pemaaf itu selesai, berarti orang tersebut berbuat dosa kepada orang, berarti sudah dimaafkan. Sama di fikih sama, ketika ada unsur pemaaf berarti itu haknya hilang. Wa ana ufiru dzunub jami'an fastaghfiru aghfir lakum. Niki janjine Allah, nek kula jenengan sedaya berbuat kesalahan kepada manusia, kesalahan berbuat dosa kepada Allah secara langsung, secara mahdoh, secara murni, kita kemudian minta ampun, insya Allah Allah akan memberi ampun. Apalagi nek kita minta ampun, istighfar dengan kategori kita tobat. Tobat itu kan wonten nadam, ikhlas, ihsan, keduhung, merasa kecewa, tidak akan melakukan perbuatan lagi, dan kemudian berbuat kebaikan. Itu kan syaratnya kan wonten nadam, ikhlas, azim, kemudian tahsin, membuat kebagusan. Insya Allah ketika kita taubatan nasuha, karena itu kategori taubatan nasuha, Allah akan memaafkan dengan catatan bahwa ini nadam, ikhlas, azim, kemudian tahsin. Kalau musannif, ya ibadi, ya hamba-hamba ingsun, innakum sedune sira kabeh lan tabluhu, ora bakal tumeka sira kabeh nuri ing mlarati ingsun, nuri ing mlarati ingsun. Fatadzurrun, mongko gawe kemelaratan sira kabeh ning ingsun. Jadi Gusti Allah dianiaya ora rugi. Gusti Allah dibuat sengsara, dibuat melarat, Allah tidak rugi. Dalam hadis ini, karena itu yang meriwayatkan langsung dinukil jelas saking Kanjeng Nabi. Walan tablu lan bakal tumeka sira kabeh naf'i
ing manfaati ingsun walan tabluhu lan ora bakal tumeka sira kabeh nafi ing manfaati ingsun wa tanfa'uni mongko amrih manfaati sira kabeh ning ingsun. Jadi umat menungso gawe nganiaya karo Allah, buat melanggar aturan Allah, Allah tidak rugi. Allah tidak merasa orang dimanfaati, tidak. Dan Allah tidak butuh apa yang kita lakukan itu agar bermanfaat untuk Allah. Allah tidak butuh. Nah, nenggon jawahirul kalamnya kan kaya gitu. Allah tidak butuh apa yang dilakukan manusia. Karena yang dilakukan menungso itu pasti ada obsesi tujuan. Pasti ada obsesi tujuan. Semisal Kang Sinun gawe napa lemari mana jenenge gawe las, itu pasti ada tujuannya, ada tujuan, ada obsesinya. Nah, ada yang mau diambil kemanfaatannya. Tapi kalau Allah menciptakan, membuat apa yang ada di muka alam ini, Allah tidak mempunyai tujuan, Allah tidak mempunyai apa yang akan diambil kemanfaatannya, tidak. Dan Allah tidak butuh itu. Kalau kita berbanding terbalik, Allah membuat sesuatu kemudian punya obsesi tujuan, obsesi manfaat yang akan diambil, pasti secara logika Allah akan membuat alam semesta ini beriman kepada Allah. Allah akan membuat alam semesta alam ini sing ora iman karo Gusti Allah, ora di kesugihan. Sing di kesugihan tapi wong-wong sing iman karo Gusti Allah. Ini kalau kita berpikir secara logika terbalik karena kita berkeyakinan bahwa Allah membuat sesuatu di muka alam ini, Allah tidak punya obsesi, Allah tidak punya tujuan, Allah tidak mengharapkan unsur kemanfaatannya. Tapi kalau kita semua membuat sesuatu, pasti ada obsesi, ada tujuan, dan ada unsur kemanfaatan yang akan diambil. Itu perbedaannya. Maka kemudian kan lahirlah Rahman dan Rahim Gusti Allah. Rahman ning dunya, la Rahim manggone akhirat. Padha karo nek bahasane Mbah Yeri niku wong urip ditandur kaya apa? Kaya pari enten sih. Kaya pari. Ngono pari kan katon sing awas ndi, sing isi ndi, sing mengkelung ndi, sing jejeg ndi. Sama Allah nandur umat menungso kaya menungso nandur pari. Karena Allah tidak butuh apa yang menjadi obsesi tujuan menungso. Tapi nek menungso gawe sesuatu, nandur sesuatu, pasti punya obsesi tujuan yang akan diambil manfaatnya. Ini perbedaannya. Ya ibadi, hei hamba ingsun, lau anna awalakum, lamun setemene awal sira kabeh wa akhirukum lan akhire sira kabeh wa insakum lan pira-pira menungso sira kabeh wa jinakum lan jin-jin sira kabeh kanu iku ana apa insan lan jin ana iku ala atqa albirajulin ing atase luweh takwane atine wong lanang wahidin kang siji minggum saking sira kabeh mazada ora tambah apa lalika mengkono kanu ala atqa qalbi rajulin
mulki syai'an fi mulki ing dalem kerajaan ingsun syai'an ing suci-suci. Jadi umat manusia, umat jin baik yang terdahulu maupun yang akhir-akhir ini hakikatnya adalah untuk menyembah Allah. Hakikatnya adalah diciptakan untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena dijelaskan teng Al-Qur'an nggih, teng mriki nggih bahwa ada persamaan menungso karo jin. Nek kamu tadi berpaham masalah bab ini. Padha wae yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan apik, melakukan perbuatan tidak apik, jin juga sama. Karena jin dan menungso itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sing jenenge kon beribadah kepada Allah ya ana sing sregep, ana sing ora, ana sing istiqomah, ana sing ora. Sama baik iku jin-jin menungso awalan terdahulu maupun akhiran yang era-era sekarang ini sama hakikatnya. Kadang kita harus bisa melihat secara cermat, secara jeli terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Ya ibadi hamba insun lau anna awalakum, lamun sedune awali sira kabeh, wa akhirukum lan akhire sira kabeh, wa insakum lan pira-pira manungsa sira kabeh, wa jinnakum lan jinjine sira kabeh, kanu iku ana sapa sira, ana iku ala afjari qalbi rajulin ing atase lajut-lajute atine wong lanang, wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh, mana kosong kang ora kurang apa kanu ala afjari qalbi, nakoso kang ora kurang apa dalika mengkono-mengkono kanu ala afjari qalbi, min mulki saking kerajaan insun utawa keraton insun sayan ing suci-suci. Ya ibadi hamba-hamba insun lau ana awalakum, lamun setune awal-awale sira kabeh, wa akhirukum lan akhire sira kabeh, wa insakum lan menungso sira kabeh, wa jinakum lan jin sira kabeh, kamu iku padha jumeneng sira kabeh fi sa'idin ing dalam panggonan kang dhuwur, wahidin kang siji. Maksudnya pripun? Jelas wau ya, menungso terdahulu, jin terdahulu maupun yang era-era terakhir niki kon menjumenengi, mengistiqomahkan, kon melakoni, kon jalanaken apa yang menjadi perintah Allah. Soidan wahidin, panggonan sing dhuwur iki maksudnya panggonan yang akan menempatkan kita kepada ladak kenikmatan atau rahmatipun Allah. Itu maksudnya. Sehingga nek kita awan bengi cak nglakoni kejahatan, nglakoni perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, la tengriki niku kamu fi sa'idin. Kita harus berbalik untuk coba kita meraih tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi napa niku untuk mencapai ladai Allah, kenikmatan Allah berupa anugerah rahmatipun Allah. Fas'aluni mongko jaluk sira kabeh ing ingsun, fa'ataitu mongko paring sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben wong suci. Menawi masalah tahu ing permohonane kulla wahidin. Nek kula jenengan jaluk insyaallah pasti arep di nih. Tapi wong jaluk kan ana tata carane kan.
Nah, kan mesti ngono. Semisal kan njaluk duit karo motor ya ora bakal misal njaluk karo meres wong ngerampok itu kan njaluk ya kan. Wong ngerampok itu njaluk tapi dengan cara yang berbeda. Mesti secara normal orang dinyanyi. Nah, dinyanyi karena dirampas atau dipaksa. Tapi ketika kita secara normal minta, ya itu akan diberi dengan catatan ada etika kita cara meminta. Misal dirayu, kadang diunggulakan sebelah, nek wong kae kudu diunggulakan dibombong bening. Nah, catatan seperti itu. Nah, pasti insya Allah akan gini. Wong kuwi duit wong loman, tapi mlebune omah ora sopan, ora salam, ora dosa, ora blak nuwun, marah-marah mlebu jigong. Intinya disampaikan arep njaluk duit ngapa nggo bantuan semisal bantuan apa gawe MCK di musola di RT1 jenenge salah apa nurut iman. Tapi orang beretika padahal mungkin aslinya wong lomane pot. Yang mungkin wong kuwi arep menehi meskipun niate gawe pembangunan MCK kadang terjadi tidak arep menehi. Karena apa? Karena etika. Nah, karena tindakan bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang, akhlak, caranya akhlak, etika, angge adab. Tapi kalau kita angge adab, angge etika, angge tata krama, angge aturan-aturan secara normatif, sing semestinya, insya Allah orang itu akan berketuk. Kayak melas, terus lewat MCK-nya, nguyuhke karo ngadeg batire ya langgar tanah wis apik. Nah mungkin akan berketuk maringi karena sing njalukke ngangge etika contoh saja. Tapi nek sing njalukke orang etika mohon minta ya kadang akan terjadi yang berbalik. Mau arek meneh sungkan, mau arek meneh sebisa 500.000 tak nih buka motor isi-isi timbang hidungan nih 200.000. Nah itu maka inilah napa etika kita dalam dalam berinteraksi dengan manusia memang harus kita kedepankan. Makanya yang pondok kan Allah pelajaran akhlakul kanen, pelajaran adab tata krama itu sebagai bahan sebagai referensi untuk kita bersosial, berinteraksi, bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Saya kira itu pada harus misal lagi gamane ibar ngejakan jaluk main kabupaten. Saya kira anggone proposal. Nah, anggone proposal. Tapi sama gawene duit wis ana semisal. Duit wis ana 50 juta semisal. Tapi sama gawene proposal salah, ya ora bakal dinehi. Kan ngono. Sama njaluk nunggu tiang nyuwun sedekah jariah. Wis ana duite mau 500.000. Tapi tata carane njaluk nyuwun salah, ora pas, etikane adabe, ya kadang ora dinehi. Padha permohonan mengkabupaten bisa pakai proposalnya salah, orang dilengkapi persyaratan ya orang bakal dinehi. Itu contohnya. Nah, Fa'akta itu kulawahitin masalah tahu kulawahitin ing kulawahitin ing saben-saben wong suci masalah tahu ing permohonan kulawahitin mana koso mongko ora bakal kurang apa yalika mengkono-mengkono kulawahitin masalah tahu ora didureni mesti 500.000 mau nek ngangge aturan tata krama anggo tata cara anggo etika. Tapi nek kurang yo sok makoso berkurang. Lima saking barang undi ing dalam munggul insun, ngersane insun. Illa kama kejaba.
illa kama kejaba kaya elai perkara yang usukan kurang apa al-muhitu al-mihyatu apa al-mihyatu jarum ira udkhila ing dalam nalikane den lebaaken apa jarum al-bahra ing segara. Jarum dilebakaken ing segara ya. Ini sebuah perumpamaan mawon, sebuah tamsil mawon. Tamsil yang diselaraskan ingkang disinkronaken kalih wau permohonan antara ngangge etika, ngangge adab dengan boten. Ya ibadi ya insun innama ya. Orang yang muslim utawi mengkono-mengkono akmal iku akmalukum pira-pira amale sira kabeh usi kang ngitung sapa ingsun ha ing akmal laku maring sira kabeh summa uwafikum mongko nuhuri sapa ingsun kum ing sira kabeh iya ya ing amal paman wajada mongko sopane wong wajada iku nemu sapa man khairan ing kebagusan falyahmad mongko muji sapa sira ing ingsun Allah ing Allah falyahmad mongko muji sira Allah ing Allah. Wa man utasapane wong wajata iku nemu sapa man ghaira dalika ing mengkono-mengkono saliyane khairan fala yalu mongko aja nacat-nat fala yalu manna mongko aja nacat-nacat sira illa nafsahu kejaba awak dhewe man. Yo kadang kula jenengan nyong sah nyontokaken awake kula. Njaluk ka ora dinene kadang kan maido. Dewe donga karo Gusti Allah, ya Allah ini itu bla 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 bla. Nah, ora kekabul-kabul. Lah priyo njaluk terus kan. Mertangga wong lara semisal mertangga wis ngalor wis ngidul sing dokter spesialis sing nggon tradisional dan lain sebagainya. Nah, kadang akhirnya maido karo sing dijaluk ya wong maksudnya akhirnya kadang sok maido sok protes karo Gusti Allah. Ya iya donga ya wis tapi tak ora diparingi mari bisa donga ya wis tapi tak utange ora diparingi sah bisa ya kan omong. Nah, kadang ini kita lupa bahwa apa yang ditarik itu kita sebenarnya punya kekayaan yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah kita sudah bisa lebih dari yang lain, bisa melaku, bisa ambekan, ya kan, bisa nopo, bisa kanggo loro duit. Nah, ini kekayaan yang kadang kita terlupakan untuk kita syukuri. Kalau kita melihat, kalau kita coba membandingkan dengan mereka-mereka yang diberi kekurangan daripada kita, sehingga jangan sampai kula jenengan monggo kita bareng-bareng ikhtiar sing durung yo aja sing arep duwe rencana yo ditunda. Aja napa? Aja nganti maido-maido karo sing gawe urip. Duh niku dongane ping 10 goreng diijabahi, insyaallah dongane kita akan diijabahi. Amin. Ijabahi kadang dhewe seorang krasa. Nah, diijabahi ning dunya kadang dhewe seorang krasa. Mengko diijabahi kan akhirat. Nah, niku kan kita selalu nacan-nacan main itu protes yo donga terus. Ya ora sukses-sukses bisa. Ya donga terus kaya ponakane nyong tak ora mari-mari. Iki teges yo tak
udan terus ora terang-terang. Kadang ya ono sing kados niku. Tak terang terus ora udan-udan. Lumrah umat menungso kula jenengan karena kita punya akal nafsu. Punya akal nafsu. Sehingga monggo kula jenengan kita dari sekarang berbagi apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita, terutama nilai-nilai kepada Allah, ibadah secara makhluk, dan nilai-nilai kepada sesama umat manusia secara nilai-nilai horizontal. Sehingga hadis ini penekanannya kita diarahkan untuk tidak berbuat kejahatan, kedoliman, penganiayaan atau perbuatan yang merugikan orang lain. Mulai sekarang kita coba berikhtiar bersama-sama untuk mengurangi sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah nanti apa yang kita harapkan urip kaya mau menungso jin terdahulu dan sekarang tujuannya untuk ibadah, untuk bukti, untuk takarub, untuk takwa kepada Allah, kita akan kita akan tercapai dan terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan para rawuh, para kangkang sedaya, para bapak, para ibu ingkang minulya, mbok pilih keterangan kawula niki ada yang kurang pas, mencontohkan karena itu kebetulan fakta, kebetulan real, kebetulan itu kejadian, minangka ini sebagai muqabbalah, minangka ini sebagai ibarat, minangka ini sebagai referensi untuk kita selalu mawas diri, untuk kita mulai sekarang berbenah diri, berikhtiar untuk menjadi yang lebih baik.